Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dan dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sering mendukakan hati Tuhan dengan pikiran kami, dengan ego kami, dengan kemauan kami, dan kami lebih cenderung mencintai dunia ini daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau tetap membuka Tuhan pintu pertobatan buat kami. Untuk kami berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Bapa, ketuklah hati kami, tuntunlah kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Terlebih di hari yang baru ini Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa agar firman-Mu itu menjadi rema, menjadi suluh, menjadi lilin bagi jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Korban yang sesungguhnya. Landasan firman Tuhan diambil dari Ibrani 9 ayat 1 ayat 11 sampai 22. Ibrani 9 ayat 11 sampai 22. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan darah itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mensucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikannya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikannya menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oh, ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Tuhan memberikan peraturan mengenai korban-korban kepada Musa, sebenarnya pengorbanan Yesus sudah dilambangkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita bisa lihat pada Kejadian 3 ayat 21. Ketika Adam dan Hawa ya, jatuh ke dalam dosa, ketika dia memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka malu karena mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara. Tetapi Allah menggantikan daun pohon ara itu dengan kulit binatang, sesuatu yang lebih berkualitas. Artinya Tuhan sedang mengajarkan
makna penebusan, di mana ada pencurahan darah untuk menutupi dosa tersebut. Ya. Jadi kulit binatang itu tentunya dari binatang yang sudah dicurahkan darahnya. Itu melambangkan bahwa pencurahan darah binatang yang untuk menutupi aurat manusia itu adalah lambang pencurahan darah untuk menutupi dosa manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali kita juga melihat Allah Abraham, ya. Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang bertanduk tersangkut dalam semak belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai ganti korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Upah dosa adalah kematian. Tujuan Allah pada manusia bukan kematian, tetapi kebangkitan. Kebangkitan dengan daging kemuliaan yang baru bersama Tuhan. Jadi untuk itu Tuhan membuka diri bagi setiap orang, ya, yang mau datang kepadanya. Dosa manusia yang begitu besar, dengan darah Yesus mensucikan kembali hubungan manusia dengan Allah. Hubungan yang terputus karena dosa Adam dan Hawa. Di mana tidak ada lagi hubungan Allah dengan manusia, tetapi dengan darah Allah sendiri, dengan darah Yesus. Hubungan manusia dengan Allah itu terjalin kembali. Dan Allah siap membuka diri bagi setiap orang yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Semuanya itu oleh darah yang mahal. Yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Kita tadi bisa lihat di dalam firman Tuhan di Ibrani tadi. Darah anak domba jantan saja, ya, Musa bisa memercikan darah itu sebagai lambang pensucian. Lebih-lebih daripada itu, darah Yesus yang tak bercacat itu menebus dosa kita, ya, memampukan kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan, untuk dapat beribadah kepada Allah yang hidup, yang dulunya adalah tidak mungkin karena kita umat yang berdosa. Jadi barang siapa mereka yang terpanggil dan menerima firman itu, maka ia akan mendapat kerajaan surga. Korban-korban yang dipersembahkan oleh Harun di kemah suci pun semuanya menunjukkan kepada korban Yesus. Apa yang ada dalam hukum Taurat hanya merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Penggenapan dan semuanya terjadi ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dialah korban yang sesungguhnya, korban yang sempurna dan sanggup mensucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita berdoa. Aku memuji Engkau ya Yesus, anak domba Allah yang telah menjadi korban sempurna sehingga kami memperoleh pengudusan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Darah Yesus yang sudah mati di kayu salib itu memampukan kamu untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Jika kamu sekarang ada dalam gelimang dosa, sangat sukar untuk keluar dari pengaruh kekuasaan dosa yang berat itu. Saya mau katakan, percayalah, darah Kristus sudah menguduskanmu di kayu salib. Darah Yesus sudah mensucikanmu. Barang siapa mau datang kepada Tuhan, maka darah Yesus itu
akan mengeluarkan kamu dari kuasa iblis. Akan melayakkanmu untuk datang beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Mari, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Bukalah hatimu seluas-luasnya. Karena hanya itu, hanya oleh datang kepada Tuhan sebagai Sang Penebus yang sudah mengalahkan maut di kayu salib itu, maka kamu akan mampu keluar dari belenggu dosa itu. Keluar dari genggaman si iblis itu. Keluar dari cengkraman si maut itu. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Dapatkan kemenangan yang abadi dari Allah. Amin.